Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat. Perkenalkan, saya Yolanda Ibrahim sebagai guru bahasa Indonesia. Untuk pertemuan hari ini, kita akan membahas tentang laporan hasil observasi di kelas 7. Mari kita simak bersama-sama. Materi yang pertama, apa teks laporan observasi? Teks laporan hasil observasi adalah teks yang berfungsi untuk memberikan informasi tentang suatu objek atau situasi. Setelah diadakannya investigasi atau penelitian secara sistematis, teks laporan hasil observasi menghadirkan informasi tentang suatu hal secara apa adanya, lalu dikelompokkan dan dianalisis secara sistematis, sehingga dapat menjelaskan suatu hal secara rinci dan dari sudut pandang keilmuan. Teks ini berisi hasil observasi dan analisis secara sistematis. Laporan hasil observasi bisa berupa hasil riset secara mendalam tentang suatu benda, tumbuhan, hewan, konsep, atau ekosistem tertentu. Teks laporan hasil observasi biasanya berisi dengan fakta-fakta yang bisa dibuktikan secara ilmiah. Mengapa dikatakan laporan hasil observasi? Yang pertama, isi yang dibahas adalah ilmu tentang suatu objek atau konsep. Yang kedua, objek yang dibahas bersifat umum sehingga menjelaskan ciri umum semua yang termasuk kategori atau kelompok seperti pantai, museum, ataupun demokrasi. Yang ketiga, bertujuan menjelaskan dari sudut pandang ilmu. Yang keempat, objek atau hal yang dibahas secara sistematis dirinci bagian-bagiannya dan objektif. Dan yang terakhir, ada merinci objek atau hal secara sistematis dari sudut ilmu seperti definisi, klasifikasi, atau jabaran ciri dari suatu objek. Selanjutnya, ada tujuan teks laporan hasil observasi. Teks laporan hasil observasi bertujuan untuk menyampaikan informasi tentang objek atau konsep atau sesuatu yang apa adanya, sesuai fakta dan data-data yang diperoleh dari hasil observasi. Kita perlu mengamati dan membandingkan objek satu dengan objek yang lainnya yang memiliki karakteristik atau ciri-ciri yang serupa. Misalnya, jika kita ingin membuat teks laporan hasil observasi pada kucing, maka perlu untuk mengamatinya dan membandingkannya dengan ras hewan sejenis, misalnya harimau, singa, atau jenis ras kucing yang lainnya. Selanjutnya ada ciri umum teks laporan hasil observasi dibagi menjadi 9. Yang pertama ada bersifat objektif dan tidak memihak. Yang kedua, tidak mengandung hal-hal yang bersifat menyimpang, duga-dugaan yang tidak tepat, atau pemihaknya terhadap sesuatu. Yang ketiga, ditulis secara lengkap dan sempurna. Yang keempat, sifatnya universal dan global. Yang kelima, objek yang akan dibicarakan atau dibahas adalah objek tunggal. Yang keenam, ditulis secara lengkap dan sempurna. Yang ketujuh, ditulis berdasarkan fakta sesuai dengan pengamatan yang telah dilakukan. Yang delapan, informasi teks merupakan hasil penelitian terkini yang sudah terbukti kebenarannya. Dan yang ciri umum terakhir ada saling berkaitan dengan hubungan berjenjang antara kelas dan subkelas yang terdapat di dalamnya. Materi sebelumnya ada ciri umum dari teks laporan hasil observasi. Kali ini ada ciri bahasa teks laporan hasil observasi. Yang pertama, ada latihan mendaftar istilah pada teks hasil observasi. Sebagian besar dari pemaparan ilmu pengetahuan. Laporan hasil observasi menggunakan istilah-istilah ilmu tertentu. Istilah adalah kata atau gabungan kata yang dengan cermat mengungkapkan makna konsep,
proses, keadaan, atau sifat yang khas dalam bidang tertentu. Untuk mencari makna suatu istilah, kita juga dapat menggunakan kamus. Bukan kamus umum, melainkan kamus istilah. Di perpustakaan sekolah, kiranya kamu dapat menemukan kamus istilah semacam itu. Ada kamus istilah ekonomi, kimia, kedokteran, politik, dan lain sebagainya. Ciri bahasa yang kedua ada mendaftar kalimat definisi. Kalimat definisi adalah kalimat yang bersifat memberikan keterangan atau penjelasan atas suatu objek secara umum. Maka dari itu, kalimat definisi seringkali memuat kata adalah. Karakteristik lainnya dari kalimat sebagai berikut. Yang pertama, ada menjelaskan makna atau arti dari si objek. Yang kedua, menjelaskan yang bersifat umum atau tidak mengarah kepada ciri khusus si objek. Yang ketiga, lazim ditemukan di laporan-laporan ilmiah. Dan yang terakhir, jika kalimat ini dibalik, maka makna atau arti dari kalimat tersebut tidak berubah. Ciri bahasa yang terakhir ada mendaftar kalimat klasifikasi. Kalimat klasifikasi adalah kalimat yang mengelompokkan suatu objek menjadi beberapa indikator yang didasarkan pada ciri-ciri atau karakteristik yang dimilikinya. Ciri-ciri dari kalimat klasifikasi sendiri kurang lebih sama dengan ciri-ciri paragraf klasifikasi, yaitu yang pertama, adanya kata digolongkan, dibagi, dibedakan, dan sejenisnya. Yang kedua, bersifat informatif sehingga isi dari kalimat klasifikasi adalah sebuah fakta. Yang terakhir, ada berisi penggolongan suatu hal berdasarkan acuan, ciri-ciri, atau karakteristik objek tertentu. Baik, sekian materi tentang laporan hasil observasi di kelas 7. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.